Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita sebagai makhluk Allah ketika kita diberikan kesehatan, maka kita akan wajib bersyukur. Karena apa? Karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat iman yang diberikan oleh Allah. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa syahidul istighfar. Oke, sama-sama kita membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Robku, tidak ada ia yang hendak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku akan setia pada janjiku padamu, yaitu akan mentauhidkanmu. Artinya adalah mentauhidkan itu artinya mengesahkan Allah semampuku, dan aku yakin akan janjimu, yaitu surga untukku. Aku akan berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku akan mengakui nikmatmu dan aku akan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, dalam doa syahidul istighfar ini, kita itu adalah senantiasa harus mentauhidkan Allah dan berlindung kepada Allah, sehingga dari kita mentauhidkan Allah tadi, kita akan mendapatkan surganya Allah. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa keselamatan, yaitu sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minka salam. Tabarakta zal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan dari keselamatan. Maha suci Allah, pemilik kesabaran dan kemuliaan. Amin. Anak-anak ibu semua tahu nggak sih tujuan dari doa keselamatan ini? Nah, doa keselamatan ini mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama itu, kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Yang ketiga, terhindar dari tipu daya orang kafir. Yang keempat, selamat dari orang yang zalim terhadap kita. Dan yang kelima, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, sekarang kita akan membaca doa Nabi Musa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kelakuan dari lidahku supaya mereka mengerti dari perkataanku. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan membaca ayat kursi. Kita akan bacanya secara bersama-sama. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Nah, sekarang kita akan membaca yaitu juz 30 yang terdiri dari Quran surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Syar, At-Takasul, Al-Zalzalah, Al-Qadar, Al-Tin, dan Al-Nasyirah serta Ad-Duha. Oke, kita mulai dari Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu
innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul li kulli humazatil lumazah, allazi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla layumbazanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil mu'sadah, allati tad'ali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihi mu'sadah, fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, taramihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kita membaca juz 30 tadi, mari dibuka semua Al-Qur'annya. Seperti biasa kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun,
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa juga kita akan membaca yaitu membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Nah, kita membacanya sambil bersenandung ya. Ya, kita ikuti sama-sama, kita baca sama-sama. Oke? Kita mulai 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan membahas membahas arti dari salah satu surat yang kita baca di Quran, surat juz 30 tadi. Itu kita membaca artinya yang kita bahas itu Quran Al-Kafirun, ayat Al-Kafirun. Mari kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah pula apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari Quran surat Al-Kafirun tadi, anak-adik ibu semuanya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bertoleransi dan selalu menghargai setiap perbedaan agama yang berada di negara kita ini. Kita tidak boleh mengatakan di depan mereka kalau agama mereka salah. Benar sih, kita itu agamanya agama Islam, tetapi kita harus saling menghargai, saling menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda agama. Kita tidak boleh menyamakan agama kita dengan agama dia. Karena apa? Kita bukan menyembah apa yang dia sembah, dan dia bukan penyembah pula apa yang kita sembah. Oke? Baik anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang ibu mau menanya dulu kepada anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu mempunyai cita-cita semuanya? Pasti punya dong ya cita-cita. Bagaimana cara kita bisa mewujudkan cita-cita kita tadi? Kita itu harus rajin dan giat belajar. Karena apa? Karena janji Allah itu, Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang benar-benar mau berusaha. Iya kan? Nah, ketika usaha kita sudah optimal, ketika kita sudah berusaha semampu kita, nah, maka Allah pun akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena orang yang berusaha tidak akan pernah mengkhianati hasil yang diusahakannya. Oke, paham semuanya anak-anak ibu? Jadi jangan ada yang malas untuk belajar, karena belajar itu berguna dari kita sekarang ini sampai nantinya kita dewasa, sampai nantinya kita jadi orang tua, dan sampai nantinya kita meninggal dunia. Karena apa yang kita pelajari di atas dunia ini
bukan hanya ilmu dunia tetapi ilmu juga ke akhirat. Karena apa? Ilmu dunia dan ilmu akhirat itu saling berkesinambungan. Kita tidak boleh hanya mengejar dunia, kita juga tidak boleh hanya mengejar akhirat. Jadi kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Oke? Semuanya jelas semuanya ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gesek. Nah, membahas tentang teori kita nih pada hari ini tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada hubungan tadi loh dengan ayat tadi, saling menghargai dan saling menghormati. Oke? Teman-teman, oke, anak-anak ibu semuanya paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang menemukan kata yang sulit dalam teks non-fiksi yang akan ibu bacakan ini ya. Oke, ibu mau ada sebuah teks yaitu tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, persatuan bangsa sangatlah penting untuk menuju masa depan yang baik dan cerah. Jika suatu saat bangsa Indonesia tidak memiliki rasa persatuan, maka hancurlah negara ini. Sesuai dengan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus selalu menjaga kesatuan dan keselamatan negeri ini, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti. Nah, apa kata sulitnya? Kata yang sulitnya itu adalah bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Apakah anak-anak ibu tahu apa arti dari kata yang sulit itu? Oke, mari kita jelaskan. Mari ibu jelaskan ya tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita bersama-sama melakukan suatu hal, maka itu akan membawa jiwa persatuan, maka kita akan cepat menyelesaikannya. Contohnya saja kita bergotong royong ya. Gotong royong ketika kita mengerjakan secara bersama-sama, maka akan cepat selesai. Ketika kita mengerjakannya sendiri gimana? Ketika kita mengerjakan sendiri, maka kita akan lama banget gitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan belajar, ibu akan memberikan sebuah teks non-fiksi kepada anak-anak ibu. Silakan dibaca dulu. Nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apa kata yang sulit dari teks tersebut. Silakan tanyakan kepada ibu. Nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Paham semuanya? Paham ini ibu bagikan. Silakan. Ya. Nah, kata yang sulit dari teks tersebut ialah ya, baiklah kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gesek. Nah, apa itu gaya magnet? Apa itu gaya magnet? Gaya magnet itu adalah gaya yang terjadi karena adanya dorongan. Nah, gaya yang terjadi karena adanya dorongan. Gaya magnet itu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Ketika ini, anggap ini adalah sebuah magnet ya, anak-anak semua. Anggap ini adalah magnet. Gaya magnet ini mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Ketika ini kita patahkan, maka sekecil apapun dia akan tetap mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Nah, sebagai contohnya nih, ketika ibu menjatuhkan pensil ini dari pena ini dari atas ke bawah, jatuhkan, maka dia akan jatuh ke bawah karena dia ada tarikan. Karena ada tarikan yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang gaya gesek. Adalah gaya yang timbul akibat gerakan dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya gini. Kita ambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita contohnya, ini telapak tangan ibu, ini telapak tangan ibu juga ya. Kita satukan. Ketika hari musim dingin, kita gosok seperti ini, maka dia akan menghasilkan energi panas. Nah, itu salah satu contoh dari gaya gesek. Nah, contoh lainnya ketika misalnya anak-anak ibu semua bermain sepeda. Bermain sepeda anak-anak ibu, ketika kalian bermain sepeda, direm mendadak itu akan berhenti. Kenapa tidak jatuh? Karena
Aspal itu adalah permukaannya kasar ketika dipertemukan dengan permukaan yang halus seperti licin, seperti ban sepeda. Ketika direm dia akan berhenti. Di sana antara aspal dan ban sepeda itu terjadi gesekan. Nah, contoh lainnya apa, Bu? Contoh lainnya itu adalah ketika kita korek api, tahu kan anak-anak ibu semuanya, korek api. Ketika kita menyalakan api melalui korek api. Nah, ketika pentol korek api itu kita sentuhkan dengan kotak korek api, maka dia akan menghasilkan energi panas. Itulah contoh dari gesekan. Apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Ini ibu kasih tugas, kasih PR, silakan dibuat di rumah nantinya. Silakan dibuat di rumah dan nanti besok harinya bisa kita kumpulkan kembali ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita menyimpulkan bersama-sama tentang pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa, tentang indahnya negeri keberagaman di Indonesia ini ya, keberagaman di negeri kita. Nah, tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berkaitan dengan Quran surat Al-Kafirun tadi, nah kita harus saling bertoleransi sehingga kita saling menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ketika kita mentoleransikan antara agama, ketika kita mentoleransikan antara adat istiadat, ketika kita saling menghormati suku bangsa, ras, perbedaan, itu adalah kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Ketika kita membeda-bedakannya, ketika kita saling membeda-bedakannya itu, maka akan menjadi permusuhan di antara kita nantinya. Ya. Nah, silakan anak-anak ibu semuanya dikerjakan PR-nya di rumah. Oke. Nah, sudah tahu kan anak-anak ibu apa itu manfaat dari gaya magnet dan gaya gesek? Ya, paham kan? Untuk gaya gesek itu manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari itu bisa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh. Contohnya kita satukan telapak tangan kita tadi, ya. Dan ketika manfaat dari gaya magnet? Contohnya ketika kita melemparkan pena dari atas ke bawah tadi, itu akan jatuhnya ke bawah dan tidak akan melayang di udara. Oke, sekarang kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa Syahidul Istighfar dan doa Kafaratul Majelis. Silakan ketua kelas kita baca sama-sama, oke? Doa Syahidul Istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala andika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf bila ada salah-salah kata. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.